Yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan calon mempelai berdua, mari kita menghadap Tuhan, memohon agar cinta kasih mereka dikuduskan dan diberkati dalam pernikahan ini, dalam pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, ada pada saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Kita semua dapat berjumpa dalam ikatan cinta kasih yang luar biasa dan menjadi saksi atas pemberkatan pernikahan saudari kita Ruth Surya Wahyu Setianing dan saudara Berli Sahala Simorangkir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan pujian kepada Tuhan yang menganugerahkan indahnya cinta kasih ini kepada kita sekalian. Kita pujikan keluarga hidup indah. Terpujilah Tuhan yang menuruh jalan yang lurus bagi kita, jalan kebenaran dan hidup. Dan hari ini kita dibimbing oleh firman Tuhan dari Mazmur 85 dan 1 Korintus 15 ayat 10. Demikian, apakah anak manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikianlah kita dibimbing oleh Tuhan dalam bacaan ini, supaya kita sungguh-sungguh memahami bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan menyertai kita, dan berbahagialah kita setiap keluarga yang mau dibimbing oleh firman Tuhan. Berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga
Tangannya tiada lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Nya, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, terpujilah Tuhan yang memenuhi kita dengan berkat-berkat-Nya. Dan berkat terindah dari Tuhan adalah kasih Tuhan itu sendiri. Kita terima panggilan kasih, Kolose 3 ayat 14-15 demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Mari kita sambut panggilan hidup di dalam kasih ini dengan bangkit berdiri dan kita pujikan walau 1000 rebah. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Silakan duduk.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ruth dan Berli, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi petunjuk hidup baru dan dasar dalam kehidupan barumu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Pak Seno silahkan duduk. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Menghadap kepadamu Bapa Surgawi, sumber kehidupan, sumber kebijaksanaan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Tuhan berkenan mencurahkan, menguasai kami dengan kuasa kasih Roh Kudus-Mu, dan bimbing kami memahami kehendak Tuhan. Sertai kami, beri kami kesaktian, beri kami kemampuan, beri kami kuasa-Mu, supaya kami mampu melakukannya sepanjang hidup kami, dan nyatalah indahnya kasih kerajaan surga bagi dunia ini, dan biarlah damai kerajaan surga mengalir melalui kehidupan kami karena kuasa-Mu. Tuhan bersabdalah dan bantu kami memahami, bantu kami mengerti, dan beri kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih kami kepadamu Tuhan. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 16. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 16. Saya akan bacakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sehingga sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan sepanjang kehidupannya. Haleluya. Kasih Tuhan, Ning dan Berli, senyum-senyum terus loh Bapak Ibu, senang sekali saya. Ini pengantin yang ceria ya. Nah ini tentu menyenangkan kita semua ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari bacaan kita, 1 Yohanes, sebuah bacaan yang menurut saya sangat kuat, jelas dan padat ya. Dan ini menarik untuk menjadi dasar bagi orang yang mau masuk dalam tahap kehidupan berikutnya. Nah ini nanti Mas Billy sama Mbak Aning mau menjadi keluarga ya toh, beberapa menit lagi gitu ya. Nah ini pantas untuk menjadi pegangan hidup dalam kehidupan berkeluarga. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya itu selalu senang kalau ada yang orang menikah itu. Ya kenapa? Karena dalam pernikahan ini sebenarnya kita menjadi saksi akan
kemenangan cinta kasih. Ya, pernikahan itu semacam apa ya, kayak tonggak-tonggak atau menara-menara bahwa cinta kasih itu menang gitu, ya, bahwa kasih itu masih hidup, kasih itu ada, kasih itu eksis, dan selalu saja di dalam kasih itu ada kebahagiaan, ya. Ketika kasih itu diekspresikan, ketika kasih itu dinyatakan, ketika kasih itu diungkapkan, ketika kasih itu diwujudkan, itu selalu muncul kebahagiaan, muncul sukacita, ya. Jadi ketika ada senyum-senyum pengantin ini aku seneng gitu ya. Apalagi digodoni koncone ya, wah itu tambah seneng ya. Jadi ada kemenangan cinta kasih gitu, dan ada kebahagiaan di sana. Dan itu nyata, dan kita semua ini mengalami itu. Ya, ini yang menariknya di situ. Kita semua sedang mengalami itu, mengalami sukacita cinta kasih. Ya walaupun tentu tadi pagi do ribut ya, tangise kowe sing dandan sapa sik gitu, wah wajar di mana-mana itu ada ya. Tetapi itu cinta kasih itu kayak gitu itu ya. Jadi ada gayeng-gayeng lucu-lucu gitu, tapi oke, jalan gitu ya. Jadi cinta kasih tidak harus romantis apa gitu, tapi teguran, sapaan, bahkan sedikit jengkel tetapi guyon gitu, itu asik gitu ya. Cinta kasih itu memang seperti itu ya, menyenangkan sekali. Nah Bapak Ibu yang sudah-sudah yang kasih Tuhan, disinilah saat ini kita sedang menikmati buah atau pancaran cinta kasih itu. Banyak orang mendukung orang yang jatuh cinta ini. Kan yang jatuh cinta sebenarnya cuma 2 orang ini ya. Ya toh. Tapi kemudian kita terdampak ya toh. Kita terdampak oleh jatuh cinta mereka dan keinginan mereka menikah itu kan. Kita kan sebenarnya terdampak saja ya. Dan kita senang loh. Ya, kita terdampak itu senang ya. Orang tua terdampak, wah anakku pengen nikah. Mumet-mumet sithik biayane piye, tapi senang gitu ya. Ada sukacita. Teman-teman juga mendukung dengan sukacita. Ya toh. Dari ini juga pengiring juga sukacita mendukungmu. Semua majelis sukacita mendukung. Nah itu ya, jadi 2 orang yang jatuh cinta aja dampaknya sudah mempengaruhi banyak loh. Mempengaruhi banyak orang. Bukan hanya dampak secara batiniah ya, tapi juga dampak secara material loh ya. Jadi gara-gara kamu jatuh cinta, ini event organisernya juga kebagian jatah ya toh. Wah itu ya. Itu juga terdampak juga, ada kehidupan yang digerakkan di sana. Tukang jahit, catering, opo ya, semua terdampak. Dan itu menghidupkan banyak hal loh, ya toh. Mereka bisa menghidupi anaknya, mereka bisa menghidupi keluarganya, ya toh. Jadi sebenarnya buah dari cinta kasih itu bukan sesuatu yang di awang-awang, tapi hari ini kita menyaksikan itu semua. Bukan hanya dari batin, tapi material juga terdampak ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hebatnya cinta kasih itu ya. Dan hari ini pun pengantin-pengantin lama pun mungkin sedikit mengenang-enang ya. Biyen aku dadi manten piye, biyen dadi manten piye. Ya ono sing wis lali ya enggak apa-apa, ada yang sudah lupa ya. Tapi tetap ada kenangan-kenangan manis pada waktu itu ya. Saya rasa ini juga bagian dari cinta kasih. Dia bisa menembus masa lalu, tapi juga sekaligus bisa menembus masa depan. Ya, Mas Berli sama Mbak Aning juga sudah menembus masa depan. Sesuk piye yo awake dhewe, anake 11 wae piye yo, kene iso nggo bal-balan. Gitu, mungkin sudah bisa menembus masa depan yang jauh ya kan. Jadi itu cinta kasih itu memang dahsyat sekali ya. Selain berdampak langsung pada present sekarang, tapi dia berhasil menembus masa lalu dan berhasil juga menembus masa depan. Jadi seakan-akan kasih, cinta itu sesuatu energi yang wah luar biasa, berdampak kemana-mana. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan demikian sabda yang kita dengarkan ini menjadi real, menjadi nyata. Saya mau bacakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah, ya kan? Kemudian kita jadi, oh iya, ternyata inilah Allah, inilah karya Allah,
inilah kuasa Allah, kuasa ilahi, energi ilahi yang ternyata sekarang kita nikmati. Nah sekarang pertanyaannya jadi lebih mudah kan, dalam bertuhan itu kemudian jadi sesuatu yang mudah, karena Tuhan itu kemudian sangat real, nyata, kita rasakan, bukan hanya transenden, jauh, ngawang-ngawang, masalah gaib-gaiban gitu ya, bukan hanya masalah misteri saja, tapi Tuhan itu ternyata juga real, karena energinya, kuasanya itu kita rasakan sekarang. Nah saya rasa ini penting bagi keluarga. Nah Bapak Ibu ngomong-ngomong soal kasih, itu banyak model-model kasih ya. Kalau orang Yunani itu ada papat itu, saya sendiri sudah lupa itu ya, agape, apa eros, apa filio, atau satunya apa lagi itu, apa? Lupa aku lah, pokoknya kasih-kasih model Yunani, ya toh. Nah sekarang modelnya macam-macam kasih itu. Di dalam kasih eros saja sekarang sudah macam-macam ya, kasih dua pemuda ini ya. Itu sekarang kasih-kasihan model itu macam-macam modelnya ya. Ada kasih yang pemuda-pemudi wajar seperti ini. Nah sekarang ada juga kasih yang nggak begitu wajar ya toh, LGBT dan sebagainya itu ya. Iya itu sama-sama eros tapi mulai menembus mana-mana toh. Nah kasih itu sekarang banyak sekali orang mengatakan bahwa sebuah relasi, oh ini kasih-kasih, tetapi kasih yang bagaimana sebenarnya. Nah dalam bacaan ini pun sekarang kita belajar, kasih apa sih yang mendatangkan sukacita, mendatangkan bahagia, seperti yang kita alami, tetapi juga kita dapat belajar dari bacaan ini, bahwa bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Dan kasih itu diwujudkan di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Jadi kasih Allah itu dinyatakan dalam karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kasih Allah itu kasih yang rela berkorban. Bukan kasih yang meminta, tetapi kasih yang memberi. Nah itulah kasih yang sekarang sedang kita saksikan, ya kan? Orang tua memberi yang terbaik untuk anak-anaknya, ya toh. Mas Birli memberikan yang terbaik untuk Mbak Aning, mbuh opo kuwi aku ora ngerti. Nah, Mbak Aning memberikan kasih yang terbaik untuk Mas Birli, ya toh, memberikan. Jadi kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah kasih yang rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan, kebahagiaan orang yang kita kasihi. Nah, di dalam kasih Yesus Kristus itulah baiklah keluarga Mas Birli, Mbak Aning dibangun nantinya, tetap di situ. Kasih yang tidak egois tetapi kasih yang memberi, kasih yang rela berkorban. Nah, nanti perjalanannya nanti habis mantenan, itu sudah mulai Mas. Ya, nanti sudah mulai kasih yang ini, sudah real. Tidak lagi di awang-awang lagi, tapi kasih yang rela berkorban itu sudah akan mulai. Nanti malam mungkin pegel ya toh, sudah mulai pijet-pijetan gitu ya, kayak gitu ya. Sudah mulai nanti santai wae, nggak usah terburu-buru ya. Nanti mulai gitu, berkorbannya itu akan segera dimulai. Sesuk sing tangi dhisik sapa se, itu mulai ya toh, sing gugah sik sapa. Masalah adus wae, masalah mandi sesuk jadi masalah kalau tidak ada rela berkorban. Aku sik, kowe sik. Wah, malah ribut ya toh. Nanti akan mulai Mas, santai, asik. Ya, selamat menikmati ya. Nah, itu ya. Jadi, tetapi kalau kita berada konsisten di dalam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaanmu bukan hanya bahagia batin, tapi kamu akan masuk di dalam kebahagiaan yang penuh dengan kebijaksanaan. Ya. Kebahagiaan penuh dengan kebijaksanaan. Jadi kita sudah tahu ya yang sepuh-sepuh ya, bahwa menikah itu kan hukumnya dua ya toh. Kalau pasangan kita menyenangkan, kita apa Bapak Ibu? Bahagia. Kalau pasangan kita sedang tidak menyenangkan, kita apa? Bijaksana. Maka kasihmu akan bahagia yang bijaksana. Ya, selamat ya. Jadi itulah menariknya pernikahan. Ya, dan Bapak Ibu, kenapa ini di dalam pernikahan ini penting untuk selalu dikuatkan dengan firman Tuhan, kasih di dalam Yesus Kristus ya. Karena memang pernikahan pada titik tertentu tidak mudah, harus diakui tidak mudah. Tetapi
sulit-sulitnya hidup pernikahan itu sangat menyenangkan dibandingkan enggak loh ternyata. Atau hidup berkeluarga itu ternyata walaupun sulit hidup berkeluarga, tetapi sangat lebih mudah hidup berkeluarga daripada tidak ya. Saya baru baca survei nih di Jepang itu ya. Di Jepang itu 1/5 kalau nggak salah orang Jepang itu depresi dan masuk dalam fase yang kesepian karena memang tidak ingin menikah dan tidak ingin punya anak. Kemudian mereka merasa kesepian dan banyak yang kemudian bunuh diri karena kesepian. Karena nggak ada keluarga yang support, keluarga yang membantu, keluarga yang menguatkan. Banyak di sana lansia-lansia juga yang kesulitan karena anak mudanya tidak ingin menikah gitu, tidak ingin punya anak. Ya. Jadi di glamornya sana itu ada masalah. Ya. Nah disinilah ketika ada keluarga kita yang menikah atau saudara kita yang menikah, sebenarnya kita sedang berada dalam proses menjadikan dunia ini ceria, menjadikan dunia ini bahagia, ya. Jadi kamu itu berkontribusi di dalam kebahagiaan bumi, ya Mas Firly ya, Mbak Aneng ya, sip. Punya anak yang banyak, ya. Nanti tak ewangi ngomong, nggak usah khawatir. Ya. Aku mau kok gitu ya. Anakku gede-gede, gitu ya. Jangan takut, ya. Masa depan itu masa depan aja lah. Tidak perlu dikhawatirkan, ya toh, waspada harus, nabung harus, tetapi tidak perlu khawatir. Karena semua yang ada di sini mengalami kesulitan yang mirip-mirip, jadi koncomu nanti banyak. Ya. Kalau kamu mikir, wah nanti hidup keluarga, punya anak, aku harus nabung, aku harus nyekolahin, kami semua kayak gitu, dan asik. Tanya itu, ibumu seneng, semua seneng ya Bu ya, nyekolahin anak seneng ya Bu ya, oh seneng tuh. Ya sulit nggak tuh waktu Bu? Sulit ya, tapi bisa tuh Bu. Oh tuh bisa tuh, ya tuh, tidak usah khawatir, ya maju terus. Nah akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita ingat hari ini bahwa hari ini kita sedang merayakan kemenangan cinta kasih itu, ya. Dan terima kasih atas cinta kasih Berli dan Aning. Ya aku berterima kasih pada kalian karena hari ini kalian menjadi tonggak, salah satu tonggak cinta kasih yang indah itu, ya. Dan kita semua bergembira untuk hari ini, untuk cinta kasih ini. Biarlah kasih Tuhan tetap menaungi kita dan kita disadarkan, kalau kasih Tuhan pasti menaungi kita ya, tapi biarlah kita selalu ingat bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sudah memberkati, biarlah kita ingat kalau kita ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan telah memberi masa depan yang baik, biarlah kita sekarang ingat bahwa masa depan kita baik-baik saja. Karena itu tetaplah di dalam kasih Tuhan, kesulitan apapun yang akan kalian hadapi, oke, tapi kalau kamu di dalam Tuhan, kesulitan itu akan menjadi kebijaksanaan yang indah ke depan. Oke ya, kateksasi kalau mau dilanjutkan silahkan, nanti di rumah atau kapan-kapan. Bapak Ibu, terpujilah Tuhan yang telah menyatukan orang-orang yang saling mengasihi ini dan didukung oleh panjenengan semua yang mendukung orang yang jatuh cinta ini, ya. Indahnya kasih Tuhan. Amin. Saat teduh. Mari kita berdoa. Menghadap kepadamu Bapa, bantu kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk semakin menyadari betapa Engkau mengasihi kami dan telah menaruh masa depan yang indah dalam hidup kami. Sekarang Tuhan ajari kami menyadari jalan kasih-Mu itu, jalan yang memberi, jalan yang rela berkorban bagi kebaikan orang lain, bagi kebaikan orang-orang yang terutama sedang membutuhkan. Bantu kami untuk tumbuh di dalam kasih-Mu, kasih yang memberi, seperti Tuhan telah memberi, mengasihi, menolong, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Semua baik.
tangan-Mu dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan menghendaki setiap keluarga mengasihinya dengan segenap hidup, senantiasa memperhatikan firman-Nya dan mengajarkan firman itu dengan sungguh-sungguh kepada keluarga. Agar kami dapat silih asah, silih asuh, dan silih asih berdasarkan firman Tuhan. Tuhan menghendaki agar suami istri memelihara pernikahan dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat menjaga keutuhan keluarga. Tuhan menghendaki setiap keluarga mempersembahkan hidupnya menjadi korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Ucapan syukur diwujudkan dengan jalan tekun bekerja sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarganya, menjadi warga masyarakat dan warga gereja yang bertanggung jawab, senantiasa menjadi garam dan terang dunia, senantiasa bersukacita dalam kehidupan keluarga, dan senantiasa bersandar kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Saudara mempelai berdua, saudara sudah mendengar panggilan hidup berkeluarga Kristen yang dikehendaki oleh Allah. Allah juga merindukan indahnya kehidupan pernikahan yang akan saudara jalani. Selanjutnya, supaya jemaat dapat mendengar dan menyaksikan kesungguhan niat saudara, hendaklah saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan, di depan jemaat, dengan kesungguhan hati, jiwa, dan roh. Untuk itu saya persilahkan saudara berdua berdiri. Saudara Berli Sahala Simorangkir dan Saudari Ruth Surya Wahyu Setianing, bersediakah saudara berdua menerima serta melakukan dasar-dasar panggilan pernikahan yang Allah kehendaki? Bagaimana jawab saudara Berli Sahala Simorangkir? Ya, dengan segenap hati. Kiranya Tuhan memberkati kesanggupanmu. Bagaimana jawab saudari Ruth Surya Wahyu Setianing? Ya, dengan segenap hati. Kiranya Tuhan memberkati kesanggupanmu. Silahkan masuk di dalam janji pernikahan. Di hadapan Tuhan dan jemaat, saya, Berli Sahala Simorangkir, menyatakan dengan tulus dan segenap hati, menjadikanmu, Ruth Surya Wahyu Setianing, sebagai istri saya, anugerah terindah dari Tuhan. Saya berjanji dengan segenap hati menjadi suami yang takut akan Tuhan
mencintai dan mengasihimu sampai maut memisahkan, setia dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, serta menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita kelak. Kita bersama-sama selalu menjaga kekudusan pernikahan dan menjalankan bahtera rumah tangga bersama Tuhan. Di hadapan Tuhan dan jemaat, saya, Ruth Surya Wahyu Yustianing, menyatakan dengan tulus dan segenap hati menjadikanmu, Berli Sahala Simorangkir, sebagai suami saya. Anugerah terindah dari Tuhan. Saya berjanji dengan segenap hati menjadi istri yang takut akan Tuhan, mencintaimu dan mengasihimu sampai maut memisahkan, setia dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, serta menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita kelak. Kita bersama-sama selalu menjaga kekudusan pernikahan dan menjalankan bahtera rumah tangga bersama Tuhan. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya menyatakan dan teguhkan pernikahan Ruth Surya Wahyu Yustianing dan Berli Sahala Simorangkir dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pemasangan cincin.